Ini udah ke-record belum ya? Oke, Sudah. udah. Oke. Oke, silakan Pak Aris. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak William. Kami dari kelompok eh, 3 Financial Accounting. Dalam rangka tugas AFL 2, kami akan mempresentasikan PPT kami. Analisa perusahaan yang kami ambil adalah PT Solusi Bank Indonesia. Adapun kelompok kami terdiri dari 6 orang. Saya Arsili Rahman, ada Bu Dewi, ada Bu Koni, ada Pak Arisandi, ada Bu Suryani, dan ada Pak Medianto. Next. PT Solusi Bangun Indonesia ini adalah perusahaan publik di Indonesia dengan mayoritas sahamnya 83% dimiliki SIG. PT Solusi Bangun Indonesia memiliki perusahaan atau pabrik di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan juga di Jawa Timur dengan kapasitas 14,8 juta ton dengan mempekerjakan lebih dari 2.000 karyawan. Next. Visinya adalah menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di Indonesia, terbesar di regional. Misinya adalah berorientasi pada kepuasan pelanggan, menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas, fokus menciptakan pelindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial, memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan, dan menjadikan sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan perusahaan. Next. Nah, adapun produk-produk unggulan dari PT Solusi Bangun Indonesia itu adalah semen kantong. Ini ada 4, yaitu Dynamix, ada Dynamix Masonry, ada Dynamix Extra Power, dan juga ada semen Andalas. Produk berikutnya adalah semen curah. Semen curah ini ada macam-macam, ada 6 juga, ada S Pro, ada Power Pro, ada Ultra Pro, ada Supreme Pro, Dupro, dan juga Super Thermo. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Produk yang terakhir adalah beton. Jadi PT Solusi Bangun Indonesia ini selain dia menjualan semen dan juga semen curah, dia juga jualan beton untuk pengecoran gedung, pengecoran jalan, dan juga agregat atau batu. Next akan dilanjutkan oleh Pak Medianto. Silakan Pak. Terima kasih Pak Aris. Pada slide ini kita melihat kondisi keuangan PT Solusi Bank Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Secara umum terdapat tekanan pada likuiditas dan profitabilitas. Current ratio menunjukkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek yang masih fluktuatif. Di sisi lain, debt of equity ratio meningkat, yang berarti perusahaan semakin tergantung pada pembiayaan utang. Profitabilitas seperti ROE dan ROA juga mengalami penurunan, menandakan efisiensi penggunaan aset dan modal belum optimal. Yang paling krusial adalah arus kas yang belum stabil, sehingga menjadi perhatian utama dalam menjaga keberlanjutan operasional. Next, Pak. Oke, pada slide ini kita fokus pada struktur aset dan liabilitas perusahaan. Terlihat bahwa perusahaan memiliki aset jangka panjang yang cukup besar, terutama pada sektor industri semen yang memang padat modal. Namun, optimalisasi aset ini belum sepenuhnya maksimal dalam menghasilkan profit. Di sini, liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan yang berdampak pada beban bunga yang tinggi. Hal ini menciptakan tekanan pada struktur keuangan di mana perusahaan menghadapi risiko finansial yang lebih besar jika tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja operasional. Next, Pak. Oke, dari seluruh analis kita bisa merangkum beberapa tantangan utama perusahaan. Pertama, likuiditas di mana arus kas belum stabil. Kedua adalah profitabilitas yang menurun, menunjukkan perlunya efisiensi. Yang ketiga adalah tingginya leverage yang meningkatkan risiko keuangan. Dan terakhir adalah utilisasi aset yang belum optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, perusahaan perlu 1. Mengoptimalkan arus kas, 2. Melakukan efisiensi biaya operasional, 3. Melakukan restrukturasi utang, 4. Mendorong inovasi dan digitalisasi untuk meningkatkan produksi aset. Dengan strategi ini, perusahaan dapat memperkuat posisi keuangan ke depan. Oke, lanjut. Mungkin Bu Sari bisa melanjutkan. Misi masih di mute, Bu Sari. Sorry, terima Baik. kasih. Selanjutnya adalah analisis ekonomi, di mana kita akan memulai dengan PDB. Pada periode 2020, PDB Indonesia mengalami kontraksi, 2021 hingga 2023 terjadi pemulihan, dan 2024 ke pertumbuhan, dilanjutkan 2025 stabilisasi secara akumulatif. Karena itu, implikasi pada SBI adalah kinerja perusahaan tidak hanya tergantung pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada strategi adaptasi internal.
Selanjutnya adalah tingkat suku bunga, di mana tahun 2020 sampai 2021 tren suku bunga Indonesia menurun. Tahun 2022 hingga 2023 tren suku bunga meningkat dan 2004 sampai 2025 tren suku bunga cenderung stabil. Hal ini juga memberikan implikasi pada SBI, yaitu SBI perlu menjaga efisiensi dan struktur pendanaan agar tetap optimal di tengah dinamika suku bunga. Next. Selanjutnya kita lihat dari inflasi, di mana tahun 2020 hingga 2021 tingkat inflasi relatif rendah. Tahun 2022 inflasi meningkat signifikan dan 2023 hingga 2025 inflasi kembali terkendali dalam kisaran target. Bagaimana implikasi pada SBI? Yaitu perusahaan perlu melakukan efisiensi operasional dan strategi penetapan harga untuk menjaga profitabilitas. Selanjutnya adalah kita melihat dari neraca pembayaran dan perdagangan, di mana tahun 2020 hingga 2022 neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus. Sebaliknya, 2023 sampai 2025 mulai menurun seiring dengan normalisasi harga global. Implikasi pada SBI yaitu adalah bahwa SBI perlu mempengaruhi kinerja perusahaan melalui stabilitas nilai tukar, biaya input, dan kondisi permintaan domestik. Next. Kita melihat dari kurs rupiah, di mana kurs rupiah pada tahun 2020 mengalami pelemahan tajam. 2021 hingga 2022 kurs rupiah relatif stabil dan kembali fluktuatif. 2023 hingga 2025 cenderung melemah. Hal ini memberikan implikasi juga pada SBI, yaitu perusahaan perlu melakukan pengelolaan resiko nilai tukar dan efisiensi operasional. Terakhir kita melihat dari defisit anggaran, di mana tahun 2020 defisit anggaran Indonesia meningkat tajam. 2021 hingga 2023 secara bertahap menurun dan 2024 hingga 2025 defisit anggaran dijaga dalam batas aman. Dengan demikian, SBI perlu menyesuaikan strategi dengan siklus fiskal yang berlangsung. Selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Mediono, silakan Pak. Oke, selanjutnya adalah kita membahas masalah analis industri ya. Jadi pada bab ini, pada slide ini, tujuan utama dari analis ini adalah untuk membantu perusahaan dalam menentukan strategi yang tepat agar dapat bersaing secara berkelanjutan. Dalam konteks PT Solusi Bangun Indonesia, analis industri menjadi penting karena industri semen memiliki karakteristik persaingan yang sangat tinggi, padat modal, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Next, Pak. Oke, di slide ini menunjukkan evaluasi kinerja dan daya saing perusahaan. Terlihat bahwa terdapat fluktuasi dalam kinerja baik dari sisi penjualan maupun profitabilitas. Hal ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga energi, nilai tukar, dan permintaan pasar konstruksi. Dari sisi daya saing, perusahaan masih memiliki posisi yang sangat kuat, namun menghadapi tekanan dari kompetitor besar serta produk yang substitusi. Artinya, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat diferensiasi agar tetap kompetitif di pasar. Next, Pak. Oke, pada slide ini kita melihat bagaimana model bisnis perusahaan dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Perusahaan mengandalkan kekuatan pada jaringan distribusi, kapasitas produksi, serta brand yang sudah dikenal. Namun, untuk meningkatkan daya saing, perusahaan perlu beradaptasi dengan perubahan pasar seperti digitalisasi, efisiensi rantai pasok, maupun inovasi produk ramah lingkungan. Dengan penguatan pada model bisnis ini, perusahaan dapat menciptakan nilai tambah yang lebih berkelanjutan. Next, Pak. Oke, di analis PES ini selanjutnya kita menggunakan 5 force dari Porter untuk menganalisa tingkat persaingan industri. Pertama, persaingan antar perusahaan dalam industri semen sangat tinggi kita ketahui karena banyak pemain besar dengan kapasitas produksi yang besar juga. Kedua, ancaman pendatang baru relatif rendah karena industri ini membutuhkan investasi besar. Ketiga, daya tawar pemasok cukup tinggi, terutama terkait dengan harga energi dan bahan baku ya. Keempat adalah daya tawar pelanggan juga tinggi karena banyak pilihan produk di pasar. Terakhir, ancaman produk substitusi seperti material konstruktif alternatif mulai meningkat. Kesimpulannya, industri ini tergolong kompetitif dan menuntut strategi yang kuat. Lanjut, Pak. Tinggal 2 menit lagi, silakan. Oke. Di slide terakhir ini kita melihat PES sebagai mencakup
eksternal utama. Dari sisi politik, kebijakan pemerintah terkait dengan infrastruktur sangat dipengaruhi oleh permintaan semen. Dari sisi ekonomi, faktor inflasi, suku bunga, nilai tukar dipengaruhi produksi dan daya beli di pasar. Dari sisi sosial, tren pembangunan dan urbanisasi menjadi peluang industri. Dan dari sisi teknologi, inovasi dan produksi serta digitalisasi menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dengan memahami faktor ini, perusahaan dapat lebih siap menghadapi dinamika industri. Oke, dilanjut mungkin Bu Dewi ya. Ya, makasih Pak Mei. Pada slide ini kami menyajikan analisis rasio keuangan PT Solusi Bangun Indonesia. Dari sisi likuiditas bisa dilihat bahwa current ratio dan quick ratio berada di bawah rata-rata industri, serta cash ratio yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek masih perlu diperkuat. Dari sisi solvabilitas, DER dan DEAR-nya cenderung menurun serta berada di bawah industri. Ini berarti struktur modal perusahaan relatif konservatif dengan resiko keuangan yang rendah. Namun pemanfaatan leverage belum optimal untuk mendukung ekspansi. Pada rasio rentabilitas, profitabilitas seperti NPM, ROA, dan ROE masih di bawah rata-rata industri sehingga efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba perlu ditingkatkan. Sementara jika dilihat dari sisi efisiensi, perputaran aset masih rendah, penagihan piutang lambat, dan terdapat indikasi masalah persediaan. Secara keseluruhan, perusahaan memiliki fondasi keuangan yang cukup tinggi, tetapi perlu fokus pada peningkatan likuiditas, efisiensi operasional, dan probabilitas agar kinerja menjadi lebih optimal. Selanjutnya, silakan Bapak Risandi. Baik, oleh karena itu, berdasarkan keseluruhan analisis yang telah kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa secara umum PT Solusi Bangun Indonesia atau SBI ini memiliki fondasi bisnis yang cukup kuat. Hal ini dapat didukung dengan beberapa hal, antara lain model bisnis yang terintegrasi, dukungan dari grup besar yaitu SGI, dan juga komitmen terhadap keberlanjutan dan juga inovasi terhadap produk. Namun ada juga beberapa hal yang perlu dihadapi berupa tantangan, yaitu tekanan industri, kinerja keuangan, ketergantungan bisnis, tekanan eksternal, dan juga peluang yang besar. Oleh karena itu, kami juga memberikan beberapa rekomendasi strategis seperti efisiensi operasional untuk menekan biaya produksi, diversifikasi bisnis, mengurangi ketergantungan pada produk semen saja, diferensiasi produk yang bertujuan untuk mengembangkan produk bernilai lebih, penguatan likuiditas untuk memperbaiki arus kas, ekspansi pasar, di mana disarankan untuk memperluas pasar ekspor dan pemanfaatan proyek infrastruktur, dan juga manajemen risiko yang mengantisipasi fluktuasi harga energi dan kurs. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.